Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma anatina karoda wan hazanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para sedulur, hari ini kita melanjutkan kajian taklim kita dengan Ustadz Surwanto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Sirah Nabawi. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih Mas Gogon. Bapak Ibu, sedulur semua, semoga dikumpulkan di dunia dan dikumpulkan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahar, wal malikul abrar, wal azizul ghafar, wal mukawwiril laila 'alan nahar, was sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da wa rasulah. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala هذا النبي الكريم نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Seluruh semua yang dirahmati Allah Ta'ala, segala puji dan syukur milik Allah dan kepadanya kita mengaturkan pujian, salam dan salawat semoga tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita di yaumil qiyamah kelak termasuk. Kok ke-mute? Mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sedulur semua yang dirahmati Allah, Mas Gogon dan semuanya, mohon izin saya ini sebenarnya lagi kurang fit dari pagi. Ceritanya sedikit nggak apa-apa, biar ini. Saya semalam itu, saya baru pulang dari kampung, nengok orang tua, kemudian semalam rapat Zoom dengan pimpinan yang baru, sekolah kami, ganti kepala sekolah, kemudian sampai jam 11, terus karena pagi-pagi mau ngisi kajian subuh di daerah Taman Mini, saya berusaha untuk memejamkan mata, tapi tiba-tiba datang sakit, penyakit apa namanya, nggak bisa tidur, apa sih Mbak Citra? Insomnia ya, nggak bisa tidur, diguling, di kejam-kejaman mata, di zikir-zikir sampai mencoba dan mendengarkan sesuatu supaya ternyata tidak bisa tidur sampai jam 2 sampai jam 3. Akhirnya saya siap-siap berangkat ke kajian subuh dengan pelan-pelan karena dengan kondisi tidak fit, pusing, ngantuk dan sebagainya, sampai terus pulang menuju artinya pulang ingin istirahat, terus coba istirahat sampai sekarang pun mata tidak bisa terpejam, jadi pening. Gimana sih namanya, nahan nggak bisa tidur, terus nggak bisa dipejamkan, jadi agak terganggu. Terus yang kedua, teman-teman sekalian, mohon maaf sebelumnya, buku sirah kami yang dipakai buat kajian sirah bulan lalu ada di pertengahan, jadi tidak sempat karena dikunci ya, tidak sempat diambil. Jadi mohon izin Mas Gogon, hari ini sirah Quran. Maksudnya gini, saya memang dari awal kepikiran ketika kajian sirah, kalau menurut saya diselimi misalnya sirah Nabi, kemudian seling bulan depannya kayak sekarang misalnya sirah Quran, maksudnya kisah-kisah dalam Quran, qasasul Quran, supaya menjadi pelajaran juga. Nah, kemudian nanti sirah lagi Nabi. Kayak gitu sih, kalau boleh disetujui, boleh nggak teman-teman? Jadi, ya selang-seling. Jadi sirahnya selang-seling antara sirah Nabawiyah sama sama kisah-kisah yang ada dalam Quran. Kita tahu, teman-teman sekalian, dalam Quran, ya memang kalau di prosentase kali kira-kira ya, lebih dari setengah itu, ayat Quran itu isinya adalah cerita, kisah-kisah orang-orang terdahulu. Baik kisah orang-orang yang baik maupun orang-orang yang jahat, kaum-kaum yang taat atau kaum-kaum yang maksiat.
nabi-nabi juga, para penentang nabi juga, segala macam ada. Dan tentu tujuannya adalah kisah-kisah yang Allah abadikan dalam Quran adalah pelajaran termahal. Pelajaran mahal lagi mana daripada kisah-kisah yang nyata yang Allah paparkan dalam ayat-ayat Qur'annya. Kalau kisah-kisah fiktif kan lain, walaupun bisa diambil pelajaran secara nilai, tapi kan bukan kejadian nyata. Tapi kalau kisah-kisah yang ada dalam Quran kan memang Allah yang membentangkan dalam peristiwa ketika itu, kemudian diabadikan oleh Quran, oleh Allah untuk pelajaran orang-orang kemudian. Kata Allah dalam surat Yusuf ayat kedua, ayat ketiga maksud saya, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas, ya. Kami, kata Allah, nakusu, menceritakan alaika kepadamu Muhammad, aksanal qasas, kisah-kisah yang baik. Allah menceritakan dalam Quran untuk Muhammad, kekasihnya, dan Muhammad mengkisahkan itu, menceritakan kita kepada kita umatnya. Dan terus menjadi pelajaran penting. Contoh misalnya, teman-teman sekalian ya, kalau kita membaca surat Hud, 10 Yunus, surat Yunus ayat 90-an itu, ketika Allah ceritakan tentang penyelamatan jasad Fir'aun, ya. Penyelamatan jasad Fir'aun yang kemudian Fir'aun jasadnya tidak busuk atau tidak hancur, Allah abadikan meskipun ditenggelamkan bla 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 bla, tapi kemudian Allah selamatkan. Ya, sekedar contoh ya. Makanya kalau bilang apa? Ya, ketika Fir'aun hampir tenggelam, kan ceritanya kan Fir'aun mengejar ya tentara Bani Israel. Fir'aun ya dan bala tentaranya mengikuti Musa dan tentaranya. Lalu sampai di laut, nah kemudian Musa tidak bisa apa-apa ketika itu kan. Nah, tapi Allah sudah takdirkan bahwa Fir'aun ketika itu mau menzolimi, mau menganiaya Musa dan kaumnya. Tapi kemudian tatkala Fir'aun sudah ngap-ngapan di laut Merah, di laut ya, sudah nggak bisa apa-apa, sudah cengap-cengap gitu ya, sudah mau mati, sudah mau sakaratul maut. Kemudian Fir'aun baru berkata, oh kalau gitu saya percaya kepada Tuhannya Musa. Maka dia bilang apa? Amanat bihi banu Israel. Kalau gitu saya beriman kepada yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, kata dia dalam ayat 90-nya. Saya akan menjadi orang-orang yang muslim yang berserah diri. Allah lalu jawab ayat 91-nya, al-an, kenapa baru sekarang? Kata Allah, waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kamu dari dulu kan kerjanya bermaksiat dan menentang, ya, merusak. Nah, kemudian Allah bilang dalam ayat 92-nya apa? Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Nah, pada hari ini kata Allah, kami selamatkan nunajjika, kami selamatkan bibadanika, badanmu atau jasadmu Fir'aun, ya, kemudian litakuna liman khalfaka ayah, untuk menjadi pelajaran khalfaka ayah pada orang-orang terkemudian, ya di belakang maksudnya, ya termasuk kita sampai hari kiamat gitu ya. Kemudian wa inna katsiran minan nas, kata Allah, kebanyakan manusia itu an ayatina laghafilun, kepada tanda-tanda ayat kami itu atau peringatan ayat kami itu laghafilun alaih. Ini contoh ya teman-teman bahwa Allah abadikan kisah Fir'aun yang tenggelam tapi jasadnya diselamatkan, dan untuk pelajaran liman khalfaka. Allah sendiri yang bilang kepada kita dalam Quran, litakuna liman khalfaka ayah, untuk menjadi pelajaran liman, kepada siapa? Man, kepada khalfaka ayah, kepada orang-orang kemudian. Masuk kita. Makanya nggak tahu di antara teman-teman yang sudah pernah ke Mesir, siapa itu yang bisa melihat jasad Fir'aun yang masih terbujur dengan utuh, ya. Ya, itulah contoh. Allah yang menyelamatkan, Allah yang mengatakan dalam Quran, Allah yang mengabadikan. Itu contoh bahwa kisah-kisah nyata masa lalu Allah abadikan untuk khalfaka ayah, untuk pelajaran bagi generasi atau umat-umat sesudahnya. Nah, pada hari ini, sedulur semua, saya ingin mendahulukan, karena kisah di Quran banyak ya, kisah Fir'aun, kisah dengan Musanya, kisah Korun dengan Hamannya, dengan Musanya juga, kan sejaman tuh. Kisah Nabi Ayub, kisah Nabi Yusuf yang luar biasa monumentalnya ya, tentang sosok pemuda yang tampan yang tidak tergoda, kemudian sosok
nabi-nabi yang lainnya, termasuk juga ada sosok ulama yang terbeli dengan harta benda dan istana kerajaan sehingga membelokkan diri kiblatnya menjadi ulama ulama jahat yang malah mengikuti penguasa misalnya. Kalau kita tarik garis kekinian kan luar biasa itu matchingnya gitu ya, dan sebagainya. Jadi ada kisah-kisah para nabi, ada kisah-kisah para pendurhaka melawan nabi, ada kisah-kisah kaum yang dihancur leburkan, dilumatkan dengan gempa, dengan tsunami, dengan petir, dengan geledek, dengan semacam, dan sebaliknya kaum-kaum yang dimuliakan. Sekali lagi teman-teman sekalian, kisah-kisah itu terbentang luas dalam Quran yang kita baca, dan tentu tujuan utamanya adalah nahnu naqussu 'alaika bil haqq, kata Allah. Untuk kami kisahkan kepada kamu Muhammad, dalam arti kata Muhammad supaya mengkisahkan kepada kaumnya sebagai pelajar. Ya. Dan pelajarannya nyata Bapak Ibu, karena apa? Karena kejadiannya juga nyata, diciptakan, dituliskan, dihamparkan, dibentangkan oleh Sang Maha Pencipta. Kira-kira begitu ya prolognya. Nah, hari ini sahabat sedulur semua, saya ingin mendahulukan sedikit mengambil pelajaran kisah tentang Sulaiman. Tidak detail, karena kalau detail kan panjang sekali ya, karena kita bisa baca ayatnya, secara tekstual dan juga jelas. Tetapi ada ayat tentang Sulaiman yang kita ingin tarik sebagai cermin. Kita ingin tarik sebagai sebagai ukuran atau kaca kehidupan lah, kira-kira begitu. Nah, monggo, kalau yang megang Quran boleh siap-siap membuka ayatnya. Coba kita buka surat 27, teman-teman. Surat 27, surat An-Naml. Ya. Surat ke-27. An-Naml itu kalau bahasa kitanya semut ya. Semut ya. Kalau An-Nahl 16 itu lebah, tawon. Kalau An-Naml itu semut. Ya. Nah, teman-teman sekalian, mulai dari ayat berapa ya? Ayat 15, terus dan seterusnya, terus cerita macam-macam tentang nikmat yang Allah berikan, Allah hamparkan kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ya. Termasuk Allah berikan apa itu? Tentaranya ditundukkan baik jin manusia. Yang jelas kalau kita lihat dari ayat sedikit aja, sepintas-sepintas saja ya teman-teman. Ayat 15 misalnya ya. Saya nggak usah baca Arabnya karena kita ingin agak cepat mengambil redaksinya ya. Ayat 15 misalnya. Dan sungguh kami, kata Allah, telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Ya, dan keduanya berkata, sesungguhnya segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hamba yang beriman. Jadi Sulaiman dan Daud adalah salah satu nabi yang dilebihkan dengan berbagai macam kemuliaan dan anugerah yang tak terhingga. Ayat 16-nya, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, ya. Sulaiman kan anak dari Nabi Daud ya. Dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberikan segala sesuatu. Sungguh semua ini benar-benar karunia yang nyata dari Allah tentunya ya. Dan kemudian Sulaiman dikumpulkan kepadanya bala tentara dari jin, manusia dan burung dan sebagainya. Nah, ini sekitar pengantar saja. Sulaiman itu salah satu sosok Nabiullah yang dihamparkan kekuasaan, ilmu, hikmah, kemuliaan yang lainnya, ya, udah kekuasaannya tinggi, kaya rayanya luar biasa. Kalau kita masalah kaya Nabi Sulaiman, kemudian umurnya panjang, kemudian bala tentaranya ya manusia, ya jin, ya burung, ya bisa bicara dengan burung, misalnya gitu ya. Kalau kita lihat misalnya tentang bicara dengan burung, ya sudah bisa dibaca ayat-ayat sudahnya sampai ayat 40-an. Nah, yang ingin saya ambil pelajaran pentingnya, teman-teman sekalian, coba sebentar ke ayat 19. Ya, ayat 19. Di antaranya yang perlu menjadi doa kita juga, ya, sekali lagi, menjadi doa kita pula dalam seharian kita sebagai orang-orang beriman. Apa kata Sulaiman? Maka dia, Sulaiman, tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut. Nah, kan salah satunya lebih suka Sulaiman diberikan kemampuan berbicara dengan binatang, ya. Sehingga semut-semut yang ketika itu berbicara, Sulaiman mendengarnya karena semut-semut supaya nggak terinjak oleh kaki tentara Sulaiman. Oke, monggo, pelajaran nama ayat 19 ya. Kan ayat 18-nya kan, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Dan mereka tidak menyadari. Nah, ayat 19-nya, sahabat, ya, ayat 19-nya, ya, waqala, mana ayat 19-nya ya,
hatta idza atu ala ayat 19. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Dulu semua, ini pelajaran sekaligus zikir doa yang semestinya kita ucapkan dalam zikir kita sehari-hari. Saya kayaknya doa ini hampir tidak pernah ketinggalan di setiap waktu, ya. Kenapa? Doa minta kepada Allah agar kita dikaruniai sifat ahli syukur. Apa teman-teman? Ya, jelas ya? Doa kepada Allah agar Allah bantu kita semua agar menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Orang bisa syukur kepada Allah dengan baik, selain kita karena belajar bersyukur dengan ilmu agama yang kita kaji, yang kita belajar itu, kan tentunya karena taufik hidayah Allah. Hidayah, inayah, maunah, pertolongan, intinya begitu. Taufik hidayah Allah lah yang membuat seseorang bisa bersyukur dengan baik. Ya. Bahkan kesyukuran sendiri harus disyukuri pula. Ketika kita bisa bersyukur kepada Allah, kesyukuran itu juga harus disyukuri pula. Jadi tidak ada putusnya. Nah, doa yang layak dilazimkan dalam zikir kita adalah doa Nabi Sulaiman yang berkata apa? Rabbi auzi'ni. Ya. Rabbi auzi'ni an ashkura. Ya Tuhanku, auzi'ni. Monggo disimak baik-baik ya. Auzi'ni, karuniakan aku ilham atau karuniakan aku kemampuan, sikap, an ashkura, untuk tetap mensyukuri nikmataka, nikmat-nikmatmu, allati an'amta alayya, yang engkau anugerahkan kepada kami, kepadaku kalau jamaknya kami, tapi kalau kita doa sendiri ya alayya, kalau kita memimpin doa diganti dengan alaina gitu ya. Wa ala walidayya, dan juga yang engkau berikan nikmat itu kepada kedua orang tuaku. Belum selesai di situ, Sulaiman berdoa, wa an a'mala salihan, dan agar aku pula mampu mengerjakan kebajikan-kebajikan atau kesolehan-kesolehan tardohu, yang engkau ridhoi, Gusti, gitu kira-kira gitu. Belum selesai juga doanya. Wa adkhilni, duh Gusti, masukkan aku atau kami birahmatika, dengan rahmatmu, kemana? Fi ibadikas sholihin, ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Jelas ya teman-teman sekalian, bahwa ini salah satu doa, zikir, munajat yang Sulaiman katakan menjadi doa juga buat kita yang layak dilazimkan dan didawamkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam zikir-zikir kita, pada sholat atau dalam doa yang lainnya, bahwa mudah-mudahan Allah membantu kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, yang Allah berikan kepada kita, juga kepada orang tua kita. Lengkapkan jadinya. Mohon agar Allah memberikan sikap syukur kepada kita, juga kepada orang tua kita, nikmat yang diberikan kepada orang tua kita. Kemudian juga mohon kepada Allah agar bisa beramal soleh yang engkau ridhoi, yang Allah ridhoi. Berarti jadi berapa tuh? Teman-teman sekalian, kalau dirinci doa ini ada berapa nih? Coba sebentar ya. Rabbi auzi'ni, duh Gusti, anugerahkan kepadaku an askura ni'mataka allati, agar aku menjadi orang yang tetap mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku, terus kepada kedua orang tuaku. Kemudian wa a'mala sholihan. Nah, ini penting. Ya Allah, duh Gusti, berikan kami kemampuan agar kami pandai beramal yang soleh-soleh. Wa a'malan sholihan tardohu, soleh-soleh yang pastinya engkau ridhoi. Nah, 3 ya, sudah ya. Lalu yang keempat, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin, dan masukkanlah kami ya Allah ke dalam hamba-hambamu atau golonganmu, hamba-hamba yang soleh. Ada 4 paling tidak doa. Dan ini doa sangat inti, yang sangat layak dan sangat penting untuk kita zikirkan dalam hari-hari kita. Saya termasuk doa favorit saya di antaranya adalah doa ini. Karena kita sadar betul ya teman-teman, bahwa untuk menjadi orang yang bersyukur, untuk menjadi hamba Allah yang sadar dengan syukur kepada Allah, itu tidak cukup dengan ikhtiar kita. Ya, kita ikhtiar menjadi hamba yang bersyukur dalam rangka, maksudnya dalam
dalam konteks kita ngaji supaya kita tahu ilmu agama, supaya jadi tahu bagaimana syukur, bagaimana kufur, bagaimana syirik, bagaimana musyrik, bagaimana ikhlas, bagaimana riya. Tetapi pada hakikatnya kalau tanpa inayah, hidayah, taufik Allah kan juga belum tentu, teman-teman. Setuju ya, teman-teman ya? Ya. Jadi artinya selain ikhtiar kita sebagai hamba yang ingin memperbaiki diri, ingin membenahi diri, juga kita nyerahin diri kita kepada Allah dengan doa kayak tadi. Ya Allah, tolong kami ya Allah, bantu kami ya Allah agar menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Yang agak hubungan dengan doa yang senada dengan ini, dalam hadis Nabi yang diajarkan kepada kita apa? Allahumma a'inna ala, ada yang biasa ngamalin? Sedulur? Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa yang Nabi ajarkan kepada kita, salah satunya. Allahumma a'inna ala dzikrika. Duh Gusti, a'inna ala dzikrika. Tolong kami ya Allah agar kami selalu senantiasa berzikir kepadamu. Ya, Allahumma a'inna dzikrika wa syukrika, dan juga agar kami selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Ya. Wa husni ibadatik, dan agar kami bisa beribadah kepadamu dengan baik. Paling tidak doa tuh 3 tuh. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan sepertinya Nabi menyuruh doa ini untuk kita amalkan yang agak banyak. Ya. Dan Nabi sendiri kalau nggak salah dalam hadis menyontohkan membaca doa ini juga sangat banyak. Nah, artinya apa? Tadi kembali ke konteks ayat tadi, kita ingin bersyukur kepada Allah selain ikhtiar kita memahami, menyadari tentang ma'rifatullah, tentang karunia-karunia Allah, tentang zat Allah, ya bukan zat ya, sifat-sifat Allah maksud saya, tapi juga kita mohon kepada Allah menolong kita agar kita diberikan sikap, sifat, mentalitas, personality, kepribadian orang-orang yang bersyukur. Nah, di antaranya doanya tadi dalam ayat yang barusan kita baca sama hadis Nabi tadi. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika. Coba bersama-sama teman-teman. Allahumma a'inna ala dzikrika. Ala syukrika. Ala zikrika. Zikir. Ala dzikrika. Ala dzikrika. Wa syukrika. Wa syukrika. Wa husni ibadatik. Wa husni ibadatik. Jadi 3 ya. Duh Gusti nyuwun tulung mugi panjenengan tansah maringi apa itu? Aina ala dzikrika, agar kita selalu bersyukur, berzikir kepadamu, yang pertama, yang kedua agar bersyukur kepadamu, yang kedua, yang ketiga agar bisa beribadah yang baik kepadamu. Paling tidak. Baik, itu pengantar menyambut surat ayat 19 tadi. Nah, saya mau loncat, ini masih cerita Sulaiman ya teman-teman, 20, 21 sampai terus. Nah, kita langsung masuk ke ayat 40 yang juga ingin tadi saya katakan. Kita ingin mengambil pelajaran pada ayat 40 ya. Ayat 20-an terus bicara soal Ratu Bilqis, bla 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 bla, burung hudhud yang disuruh untuk membawa surat ke Ratu Bilqis, lalu Ratu Bilqis kemudian musyawarah dengan para pembesarnya. Ternyata walaupun Ratu Bilqis itu orang kafir yang menyembah matahari, tapi ternyata punya jiwa hati yang hanif, sehingga mudah menerima dakwahnya Sulaiman. Ketika disuratin, kemudian diskusi dengan para pembesarnya masih mengatakan, "Halo, kita lawan saja." Ya, monggo nanti bisa dibaca 25, 24, 20 sampai. Nah, kita langsung ke ayat 40, sahabat. Ayat 40 itu pada endingnya ketika kemudian ya sebenarnya supaya agak gampang dipahami. Ayat 38-nya monggo dilihat kalau mau dilihat sama-sama. Ayat 38-nya kan gini. Dia Sulaiman berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasana siapa, teman-teman? Singgasana Ratu Bilqis. Ya, penyembah matahari. Ya, tetapi udah punya pasukan besar, kerajaannya di negerinya namanya apa? Ratu Bilqis. Negerinya namanya apa? Negeri Saba, ya, negeri Saba. Monggo nanti dibaca sendiri deretan ayatnya. Nah, Sulaiman berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang?" Kan ceritanya Ratu Bilqis dikirimi surat lewat burung, lalu disuruh datang, menyerah lah gampangnya. Menyerah dalam arti kata ya menyerah akidahnya juga supaya benar tidak menyembah matahari lagi ya. Nah, kemudian siapa yang bisa datangin singgasananya Bilqis kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri?
Nah, kan perjalanannya menyerahkan diri kan jauh tuh. Nah, kira-kira. Nah, ayat 39. Sesosok jin ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Jadi, pasukan jin yang bernama ifrit, ya, tinggi Sulaiman, berkata, "Wahai Sulaiman, aku jin ifrit dari golongan jin, akulah yang akan membawa singgasana Ratu Bilqis ya kepadamu sebelum apa? Teman, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Sebelum Sulaiman bangkit dari tempat duduknya. Sungguh aku kuat melakukan dan dapat dipercaya. Itu kata siapa, sahabat? Kata siapa? Ifrit. Jin Ifrit sanggup melaksanakan tugas Sulaiman karena memang tentaranya juga mendatangkan singgasana Ratu Bilqis dalam waktu sekejap, yaitu sebelum berdiri Sulaiman dari tempat duduknya. Ternyata ya, ayat 40-nya monggo dilihat. Allah memberikan karunia kekhususan kepada seorang yang diberikan ilmu hikmah. Maka seorang yang mempunyai ilmu dari kitab, maksudnya kitab zaman itu adalah Zabur dan Taurat ya, berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu, wahai Sulaiman, sebelum matamu berkedip." Nah, pinter mana nih kalau dalam konteks ini, pinter mana jin sama orang yang dikasih hikmah oleh Allah? Jelas ya? Allah tadi jin bisa membawanya apa sebelum bangkit berdiri. Ternyata Allah memberikan kelebihan kepada seorang yang diberi ilmu hikmah, kepada orang yang dikasih ilmu. Nah, makanya ilmu itu kedudukannya tinggi sekali ya. Bahkan aku bisa memindahkannya, menghadirkannya sebelum apa tadi? Indat torfuk ya dalam ayat Quran itu, ayat 40. Sebelum apa? Matamu berkedip. Kira-kira singkatnya seperti apa ya? Mata belum berkedip, sanggasana Ratu Bilqis sudah majlek di depan Sulaiman. Nah, oke, kita langsung aja melihat ayatnya. Tatkala singgasana sudah majlek di depan Sulaiman, Sulaiman kemudian berkata, ya, Sulaiman kemudian berkata. Nah, ini yang akan kita jadikan cermin dan pelajaran atau kaca pengilon orang Jawa bilang. Sulaiman berkata, ya, falama ro'ahu, maka ketika Sulaiman melihat singgasana itu mustaqirron, terletak indahu, di hadapannya, qala. Sahabat, kita lihat. Qala, apa kata Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Oh, semua ini adalah semata-mata karena karunia dari Tuhanku. Kalau diluaskan maknanya, aku ini nggak bisa apa-apa, aku bukan siapa-siapa, aku tak punya kemampuan apa-apa. Ini semua karena karunia Tuhanku. Nah, yang menarik sahabat, yang menarik adalah pelajaran yang dilontarkan oleh Sulaiman ketika mengatakan setelah hadza min fadli Rabbi, dia bilang apa? Lihat ayatnya ya. Liyabluwani. Ini sesungguhnya menguji aku. Ashkuru am akfur. Apakah aku menjadi bersyukur? Apa yang sesudahnya aku malah menjadi yang kufur, ya. Jadi intinya teman-teman sekalian, nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita, ini cermin kepada kita ya sahabat ya. Kita tinggal bagaimana mengukur diri kita, melihat ke dalam benak dan jiwa kita, apakah nikmat-nikmat yang selama ini Allah titipkan, Allah berikan kepada kita itu apapun bentuk dan variasinya yang tak terhingga itu dan terbanyak itu, kemudian bisa kita sikapi kayak Sulaiman. Itu apa? Ashkuru, apa namanya? Hadza min fadli Rabbi. Jangan mentang-mentang karena kita bisa ilmu manajemen lalu jadi orang yang dagangnya bagus, ekonomi misalnya, atau jadi insinyur menjadi teknokrat kemudian dengan itu jadi menjadi kaya raya dan sebagainya, atau dokter atau macam-macam dah. Ya, ini maaf sekedar contoh aja. Tapi semata-mata karena Allah yang memberikan karunia. Ingat sahabat sekalian, ingin kita ketengahkan dan kita hunjamkan ke dalam jiwa kita kalimat Sulaiman. Hadza min fadli Rabbi. Oh, semua ini ya Allah semata-mata karena karunia darimu. Saya bisa jadi dokter, saya jadi guru, saya jadi bisa ngaji, saya bisa jadi bisnis, saya bisa jadi apa macam-macam lah. Itu semua karena karunia semata-mata dari Tuhanku. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak sampai di situ. Nah, ini pelajaran yang amat berharga. Sekali lagi, cermin untuk kita. Semua itu kita paradigmakan, kita
asumsikan, lebih dari itu, kita yakini bahwa liyabluwani, duh Gusti, semua ini adalah ujianmu untukku. Engkau ini menguji aku, ya Allah. Aku jadi sarjana, aku jadi pebisnis, aku jadi orang kaya, aku jabatannya tinggi. Ini semua adalah mengujiku, ya Allah. Engkau sudah mengujiku, ya Rob. Apa? Dua opsi. Nikmat itu cuma dua opsi. Apa, teman-teman? Kata Sulaiman, ashkuru am akfur. Aku tambah syukur, atau aku tambah menjadi hamba yang berkufur. Nah, Sulaiman lalu menjelaskan lagi, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapa orang yang bersyukur, maka sesungguhnya syukurnya itu atau kebaikannya kembali kepada dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Dan siapa yang kufur, yang ingkar, yang menjauh, fa inna, sesungguhnya Rabbi, Tuhanku itu maha kaya dan maha mulia. Semua manusia kufur, ingkar, membangkang, Allah tidak kurang kemuliaannya. Semua manusia taat, syukur, Allah tidak tambah kemuliaannya. Karena mulia dan tidaknya manusia, mulia, hinanya, itu kembali kepada masing-masing diri kita semuanya. Maka kata Allah dalam ayat lain, surat Al-Isra, ayat agak lupa, in ahsantum li anfusikum, kata Allah. Kalau kamu berbuat baik, kata Allah, maka kebaikannya kembali kepada diri kamu. Wa in asatum falaha. Dan sebaliknya, kalau kamu berbuat buruk atau jahat, falaha. Keburukan itu juga kembali kepadamu. Gak akan ketukar, sahabat. Gak ada ketukar. Kebaikan dengan keburukan gak pernah akan ketukar, sebagaimana tidak akan ketukar salah atau benar. Masing-masing ada posisinya. Nah, itu pelajarannya ya, sahabat. Pelajarannya adalah, apakah nikmat-nikmat yang selama ini Allah berikan, anugerahkan kepada kita, apapun bentuknya dan segitu banyaknya tak terhingga, yang Allah sendiri mengatakan, wa in ta'udu ni'matallahi, terus gimana teman-teman? Hafal ya? Apa terusnya? Kalimat itu kayaknya familiar deh. Wa in ta'udu ni'matallahi titik-titik. Ada yang tahu? Ayat yang seperti itu menunjukkan bahwa kita nggak bisa ngitung karunia Allah. Kayaknya cukup familiar deh. Wa in ta'udu ni'matallahi titik-titik. Ada yang bisa? Kalau yang bisa raise hand lalu kemudian dapatkan hadiah. Hadiahnya umroh, ketemu di Mekah. Ayo. Mas Gogo, ada nggak? Seterusnya. Ya? Kan sering banget kedengaran tuh ayat itu. Kalau udah ngomongin syukur, ayat itu pasti disinggung. Wa in ta'uddu ni'matallahi titik-titik. Cuma satu kata doang. Wa ni'man nasir, wa ni'mal nasir. Bukan, itu mah kalimat penyerahan bahwa engkau hanya penolongku semata-mata. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu mah kalimat akidah penyerahan diri bahwa hasbunallah, cukuplah engkau ya Allah, hasbu, cukup engkau ya Allah, ni'mal wakil, yang menjadi penolong, yang menjadi wali, yang menjadi penguasa, wa ni'man nasir, dan yang menjadi penolong. Itu kalimat penyerahan diri. Yang tadi ya, wa in ta'uddu ni'matallah, dan kalau kalian menghitung-hitung karunia Allah, kata Allah, Allah sendiri mengatakan ujungnya apa? La suha, pasti kata Allah kamu tidak bisa menghitungnya. Jelas ya teman-teman ya, ayat itu agak banyak yang kayak gitu. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Nah, kalau kamu menghitung karunia Allah, jangankan yang sudah kita makan, rasakan selama sekian puluh tahun. Monggo lah, ini sekedar menguatkan ilustrasi dan keyakinan serta gunjaman rasa ke dalam hati. Jangankan yang panjang dan lebar dan lama. Hitung saja teman-teman, kalkulasikan saja, ilustrasi aja ya, nikmat Allah yang kita rasakan dalam waktu 1 jam saja. Silakan. Kita nggak akan bisa mampu menghitungnya, dan nominalnya nggak kebayang. Nitrogen, oksigen, tak jantung, paru-paru bekerja, jutaan saraf yang bekerja dengan teratur, dan semua kalau dikalkulasikan dengan rupiah, sejam saja nggak usah macam-macam. Itu jumlahnya nggak ketulungan banyaknya dan nggak kehitung. Apalagi selama ini. Makanya Allah selalu mengatakan, kalau kamu menghitung nikmatku la tuhsuha, pasti kamu nggak bisa. Nah, ujung ayat itu dalam salah satu ayatnya adalah innal insana ladzalumun kafar. Setelah mengatakan kamu pasti nggak bisa ngitung, kalau bilang gini, innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu senangnya itu zolim sama kufur. Kira-kira ayat ini betul nggak teman-teman? Kebanyakan manusia itu zolim sama kufur kepada nikmat Allah. Nah, termasuk pelajaran kita yang tadi ayat tadi adalah
ketika nikmat yang Allah berikan kepada kita itu cuma dua opsinya, apa disyukuri, apa dikufuri. Kalau disyukuri menjadi bagaimana? Dalam ayat yang sangat masyhur, la in sakartum, terus kan? Ada yang bisa terusnya? La in sakartum, In syakartum la azidannakum. Nah, Wala itu. in kafartum illa azabil syadid. Ulangi, coba. Monggo, coba ulangi yang benar. La in syakartum wa azidannakum wala in kafartum illa azabil syadid. Bukan ilang ya. Inna. Kalau illa jadi wah, inna itu sesungguhnya. La in syakartum, la in, kalau in itu if ya kalau bahasa Inggrisnya, if jika. La in syakartum, sesungguhnya, la itu sesungguhnya, sak temene nggih, sesungguhnya in, kalau kamu syakartum, bersyukur ya pada nikmat Allah, la azidanakum, lagi-lagi pakai la itu pemastian atau penyangatan, apa ya dalam bahasa Inggrisnya, dalam penyangatan lah, pokoknya penyungguhan, garis bawah atau stabilo, pasti kami tambahkan kepada kamu, koma, wala ingkafartun, tapi pomo di pomo ya mas, orang Jawa bilang pomo di pomo nggih bucep nggih, pomo di pomo, kalau kalian kafartum, mengkufurinya, maka kata Allah apa? Inna adabi la syadid, sesungguhnya azabku sangat pedih gitu ya. Jadi ayatnya sangat jelas tuh. Oh ternyata nyambung juga ya ayat 40 tadi dengan ayat yang barusan. Kalau yang barusan yang lain sakatum surat napa nggih? Wonten sing pirsa. Surat napa? Kayaknya tadi apal tapi salah kata tadi. Bukan inna la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Wonten sing pirsa surat napa niku? Kalau nggak ada yang tahu, saya bocorin. Surat Ibrahim 14 ayat 7. Ayat 7. Ya, ayat 7-nya benar. Ya betul. Itu diantaranya seperti itu. Ada yang lain juga ada. Tetapi intinya kayak tadi. Oh, ternyata kita pahami dari ayat tadi, sahabat. Ayat tadi mengatakan, oh jadi kalau disyukurin menjadi tambah dan berkah. Dikufurin, ternyata nikmat berubah jadi azab. Oh, secara matematik kita langsung dapat satu perbandingan atau komparasi. Nikmat disyukuri sama dengan berkah. Kira-kira begitu deh, atau tambah. Ya. Nikmat dikufuri sama dengan azab. Oh, ternyata nikmat itu dalam waktu yang berbeda bisa berubah makomnya. Yang satu berarti berkah, bahkan tambah. Yang satu menjadi siksa atau azab atau kemurkaan Allah. Aduh, ngeri juga ya. Nah, sama-sama nikmat. Tapi ketika salah sikap, nikmat yang sama-sama nikmat dan enak itu, ya ternyata berubah fungsi, berubah makna, berubah makom, berubah posisi. Yang satu menjadi keberkahan, yang satu menjadi kemurkaan Allah. Nyambung toh dengan ayat yang tadi ayat 40. Kalau kamu dikasih nikmat, kata Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah dari kurnia Tuhanku ya Allah, aku gak punya apa-apa. Lihat dua nih, ini sesungguhnya engkau menguji aku ya Tuhan. Ashkuru am akfur. Apakah saya tambah kufur, apa saya tambah syukur? Apakah saya tambah syukur, apa saya tambah kufur? Syukur dulu ya, supaya enak ya. Nah, jadi sama dikaitkan dengan ayat tadi yang barusan, ayat itu sama. Ayat tentang nikmat itu cuma dua opsinya, disyukuri atau dikufuri. Resikonya sudah tahu, dikufuri bagaimana, disyukuri bagaimana. Nah, tetapi saya ingin sedikit menyelipkan kalimat kayak nada sufi lah. Sahabat, simak baik-baik. Ayat tadi yang Allah bilang la in sakartum la azidanakum. Kalau kamu syukur maka ditambah. Ya. Ada satu nasihat bernada sufi lah, artinya lebih pada soal hati ya. Ini menarik sekali dan ini makjub juga. Kadang-kadang kalau orang, jadi makomnya gini teman-teman, yang saya ingin katakan adalah ada mentalitas ya, senang bersyukur karena apa? Obsesinya supaya nikmat itu ditambah. Kan tadi kata Allah bilang gini, la in syakartum lazin la yazidanakum. Kalau disyukuri tambah. Jadi bersyukur kepada Allah karena pingin nambah, karena kepengen supaya nikmatnya ditambah. Itu sih nggak salah, itu nggak salah. Tapi monggo ditingkatkan makomnya, harganya,
upgrade-nya menjadi kalau kita bersyukur bukan semata-mata karena mengharapkan supaya nikmat itu ditambah. Kalau punya mobil 1 disyukuri supaya mobilnya 2 gitu ya, misalnya ilustrasinya. Atau punya rezeki segini, kita syukuri betul ditambah lagi segini. Kan memang janji Allah begitu. Tapi rasa-rasanya perlu ditingkatkan makomnya, teman-teman. Maksudnya apa sih, Pak Zat? Maksudnya, kita bersyukur kepada Allah bukan karena supaya ditambah nikmatnya semata. Kalau itu kayak materialistis gitu loh. Paham ya, teman-teman? Kayak cuma orientasinya materi gitu, supaya ditambah gitu loh. Tapi orientasinya ditingkatkan menjadi apa? Kita bersyukur kepada Allah karena Allah yang ngasih kita. Jadi kita berterima kasih kepada Allah karena memang layak Allah dipuji gitu loh, teman-teman. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Ilustrasi ini ya. Misalnya saya telepon Mas Gogon gitu ya. Mas Gogo, Assalamualaikum. Saya lagi Salam. ya, saya gitu. Saya lagi butuh, saya kepepet banget butuh nih begini. Saya baikin Mas Gogo karena supaya dipinjemin duit gitu ya. Nah, misalnya gitu lah. Terus sering telepon lama-lama kalau urusannya sama kira-kira diangkat atau ditutup. Ini contoh aja yang paling gampang dimulai. Kayaknya orang tidak kayak Allah kan. Kalau Allah itu kan semakin banyak merengek-rengek kepadanya, mengiba-iba, DP orang Jawa bilang, itu Gusti Allah tambah seneng. Tapi kalau manusia kepada manusia, DP sekali mungkin 2 kali. Kalau berkali-kali biasanya apa yang terjadi? Punten, ini sifat manusia. Tambah seneng apa tambah sebel? Sebel. Itulah kelemahan kita, itulah manusia. Kalau Allah tambah suka, direngek-rengei, apalagi nangis-nangis, mengiba-iba diri, kalau manusia, sebaliknya itulah kejelekan kita manusia. Memang sifatnya seperti itu. Nah, artinya apa? Kita berterima kasih kepada seseorang, bukan karena orang itu sering ngasih apa, bukan karena supaya kita dikasih lagi sama orang itu, tapi kita berterima kasih karena dia layak saya terima kasih. Mas, teman-teman, Ibu, Bapak, ya, saya berterima kasih kepada seseorang, kita nih, karena memang orang itu layak, dia memang sangat baik dan layak diberikan apresiasi, layak dipuji, layak diberikan terima kasih. Bukan supaya dia ngasih lagi kepadaku, bukan itu. Jadi makomnya ditingkatkan, teman-teman. Ya, sama nih ilustrasinya. Kan kadang-kadang ada nasihat ulama, kalau kepengen sesuatu, selawatin aja. Misalnya di jalan ngeliat mobil mewah, kita belum punya. Udah, selawatin aja, insya Allah kapan-kapan juga mampu beli. Ya, rasa-rasanya sholawat itu cuma ingin ditukar dengan apa, teman-teman? Dengan materi ya, dengan benda. Kayaknya itu nilainya nggak seberapa dibanding dengan nilai syafaat. Betul nggak, teman-teman? Kita bersolawat kepada Nabi, utamanya tujuannya apa? Supaya menjadi password, menjadi tali penyambung agar kita layak mendapatkan syafaat, pertolongan dari Kanjeng Nabi. Kan itu. Jadi maknanya kan lebih ke situ. Tapi ya nggak salah kalau misalnya kita melihat sesuatu yang kita kagumi atau kita inginkan, tapi kita nggak mampu, lalu kita zikir salawat dengan harapan mudah-mudahan Allah ngasih kemampuan. Ya Allah mampu lah, maha bisa saja. Orang dari nggak punya tiba-tiba punya dengan modal yang bukan materi, tapi modal zikir misalnya, ya bisa-bisa saja. Ya, tetapi rasa-rasanya perlulah di-upgrade bahwa kita bersolawat itu karena kita cinta Nabi. Itu intinya, kita cinta Nabi, makanya perbanyaklah. Ayo, saya ingatkan diri saya dan kita semuanya. Minimal sehari sekian. Kalau saya boleh bilang, nggak pakai minimal. Pokoknya sebanyak-banyaknya deh. Pada sholat rutin, salawat yang banyak. Sambil aktivitas apa, lisan ini dibasahin dengan salawat. Mau tidur, sholat. Pokoknya segala situasi, monggo dibanyakin. Dengan harapan sekali lagi, pertama, karena Nabi lah yang berjuang untuk kemerdekaan dan untuk iman kita, keselamatan kita. Yang kedua, di akhirat kelak, mudah-mudahan kita mendapatkan hak syafaat. Dan orang yang banyak sholawat itu adalah orang yang paling dekat majelisnya atau duduknya dengan Nabi di hari kiamat kelak. Amin. Ya, sahabat sekalian, masih boleh nambah dikit waktunya, Mas? Monggo, Ustaz. Ya, tadi kan saya ngomong Sulaiman ya. Saya mau ngomong kontrasnya nih, kontrasnya yang kufur. Kalau Sulaiman adalah sosok yang luar biasa, bahkan takut nggak bisa bersyukur dengan hamparan nikmat yang begitu banyak. Sampai tadi berdoa di ayat 19, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika. Itu sampai doa. Takut nggak bisa bersyukur. Dan selain itu juga dalam ayat yang barusan kita baca, semua nikmat itu dia tafsirkan bahwa ini ujian kepadaku. Ayo jadikan cermin juga buat kita, buat saya gitu semuanya, bahwa
ya Allah, aku dikasih ini, kasih itu, adalah ini ujian. Ingat teman-teman, di dunia ini, semua apapun bentuk dan kondisinya sesungguhnya adalah ujian. Sebelum saya membawa ke tokoh yang kontra dengan Sulaiman, saya selipkan ayat yang barusan saya katakan bahwa semua kita pasti mendapati bagian ujian yang macam-macam dan yang berbeda-beda, tetapi pasti ada gilirannya. Jangan mimpi hidup di dunia tanpa ujian. Itu nggak mungkin. Kenapa? Paket hidup di dunia pasti beriringan dengan ujian. Dan ujian itu ternyata di mata Allah itu dua sisi yang bertolak belakang kiri kanan. Maksudnya apa? Ada enak, ada nggak enak. Dan kalau kita mau baca ayatnya, sangat tegas tuh dalam surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 35. Monggo kalau mau dibuka, monggo, kalau nggak simak saja. Allah katakan dalam ayat 35 surat 21 atau Al-Anbiya, apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang berjiwa, yang hidup itu akan merasakan kematian. Kemudian berikutnya Allah katakan wala nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Sesungguhnya kata Allah, nablukum, pasti kami akan menguji kalian semua manusia bisyarri wal khairi. Nah, ini penting banget. Penting banget kita pahami ayat ini. Allah pasti menguji setiap hambanya di dunia ini. Masalahnya kita harus pahami bahwa ujian itu ada dua jembatan yang bertolak atau bertentangan secara diametral. Yang satu kiri, yang satu kanan. Yang satu syar, yang satu khair. Maksudnya apa? Ujian itu bisa nggak enak, bisa enak. Bisa yang buruk, bisa yang baik. Sakit, sehat. Kemudian apalagi? Bangkrut, berjaya. Kemudian apalagi? Kematian, kehidupan. Pokoknya yang bertolak-tolak itulah ya. Yang membuat nangis, yang membuat tertawa, yang membuat senyum, yang memilukan, yang menggembirakan. Wah, semuanya kiri dan kanan. Tetapi di mata Allah, sahabat, kita bisa jumpai dalam ayat tadi, sama saja, the same as. Artinya apa? Mau yang enak, mau yang gak enak, bagi manusia memang rasanya beda. Kalau boleh milih diujinya kayak Sulaiman, jadi kayak raya, jangan kayak Nabi Ayub gitu ya, sakit lama gitu kan. Tapi bisakah seperti yang Allah inginkan? Kalau diuji dengan kemewahan atau kelebihan, bersyukur. Kalau diuji dengan kekurangan atau kesakitan atau yang tidak enak, bersabar. Bisa apa enggak kan gitu masalahnya. Jadi kembali kepada tadi, kami pasti menguji kalian semua wahai manusia, nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Baik yang syar, yang buruk, yang enggak enak, dengan segala macam variasinya, wal khair, dan yang enak. Menjadi fitnah atau ujian. Ujungnya ya tadi apa? Wa ilaina turja'un. Semua kembalinya sama kepadaku. Yang enak, yang enggak enak, yang sakit, yang sehat, yang berjaya, yang bangkrut, yang berjabatan, yang tidak, yang jadi penguasa, yang jadi rakyat. Aduh, luar biasa. Sama saja. Beratnya justru di mana, teman-teman? Beratnya kalau diuji dengan yang kemewahan atau yang diuji dengan kenikmatan. Kenapa? Biasanya, ya, saya katakan, biasanya orang kalau diuji dengan yang enak-enak itu biasanya nyun sewu nggih, kayaknya pendapat deh. Biasanya orang yang diuji dengan yang enak-enak itu apakah kejayaan, pangkat, jabatan, kekuasaan, kesehatan, pokoknya yang enak-enak dengan segala macam variasinya ya. Biasanya malah merasa tidak lagi diuji. Betul napa mboten? Betul, betul. Betul apa salah? Kira-kira betul nggak, teman-teman? Kalau diujinya dengan yang enak-enak dengan segala sisi dan variasinya, biasanya manusia mboten ngerasa diuji, tapi bahkan kadang-kadang ngerasa dimuliakan. Tapi kalau diuji dengan yang nggak enak, misalnya sakit, kematian, bangkrut, pailit, kemiskinan, papa dan sebagainya, biasanya baru merasa lagi diuji. Kira-kira ngaten apa mboten? Betul nggih? Nah, masalahnya di mata Allah tuh sama, mau yang miskin, mau yang kaya, mau yang sakit, mau yang sehat, mau yang berpangkat, mau yang enggak, mau yang bagaimanapun kiri kanannya tadi, tetap di mata Allah sama-sama sebagai ujian, dan Allah hanya ingin melihat bagaimana sikap dalam ujian yang berbeda tadi, kiri dan kanan. Kan itu yang terpenting. Nah, saya ingatkan kepada diri saya, Al-Fakir ini, dan kepada sedulur semua, biasanya orang kalau diuji dengan yang enak-enak, tidak merasa lagi diuji. Tapi kalau yang nggak enak, baru ngomong, aku lagi diuji nih Ustadz, apa ujiannya? Saya dapat hadiah 100 miliar, kayaknya nggak ngomong diuji deh kayak gitu. Ya, tapi kalau saya lagi sakit Ustadz, nah biasanya ngomong diuji. Ustadz, saya lagi bangkrut, lagi terpailit, lagi macam-macam lah. Tapi kalau lagi dapat kenikmatan, biasanya
lisannya pun tidak mengatakan sedang diuji. Padahal di mata Allah sami-sami sebagai ujian. Jelas ya teman-teman ayat tadi? Ayat berapa tadi yang barusan? Boleh diulang? Yang pasti aku menguji kalian dengan yang syarat dan yang khair. Yang nggak enak sama yang enak. Ayat berapa tadi? Surat apa? Ayo. Surat 21 ayat 35. Al-Anbiya ayat 35. Nanti monggo disimak kembali. Baik, sahabat sekalian, saya tadi janji ya, kita tambahin sedikit waktunya, untuk melihat sosok yang berseberangan dengan Sulaiman. Sulaiman sudah tahu ya, sosok Nabi yang luar biasa, kenikmatannya maha banyak ya, tetapi Sulaiman menjadi hamba yang takut nggak bisa bersyukur sampai berdoa kepada Allah. Artinya Sulaiman adalah sosok yang luar biasa kesyukurannya, ketaatannya. Tetapi ada contoh dalam Quran, kita suratnya maju satu, yaitu surat 28, Al-Qasas ya. Kalau tadi kan An-Naml ya, kita mundur satu ke surat 28. Ayatnya sebenarnya kalau digeret itu mulai dari ayat 76 ya. Oke, 76 monggo dibuka kalau yang megang Quran. Ini cerita siapa teman-teman? Cerita Qarun. Ya. Sama-sama kaya. Bahkan Qarun kayanya luar biasa. Kenapa kita bisa mengatakan luar biasa? Karena Allah sendiri yang bilang dalam ayat ini. Ya, monggo, ayat 76 ya. Saya baca terjemahnya aja langsung lah, supaya cepat. Sesungguhnya, ya, Qarun termasuk kaumnya Musa. Tetapi dia berlaku zolim terhadap mereka. Ya, Qarun itu zolim ya. Dan kami, kata Allah, telah menganugerahkan kepadanya, kepada siapa? Qarun maksudnya, perbendaharaan harta yang kuncinya saja sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Nah, ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, kaumnya sudah ngingetin Qarun nih, la tafroh, kata kaumnya, wahai Qarun, la tafroh, jangan berbangga-bangga. Qarun malah mengatakan, ya, sungguh, akhirnya Allah bilang apa? Kaumnya bilang apa? Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Udah diingetin sama kaumnya, Qarun, Mas Qarun, kalau saya bilang, jangan berbangga-bangga. Allah nggak seneng sama sifat berbangga-bangga. Nanti kita akan lihat ayat sesudahnya. Luar biasa Qarun tuh, sombong banget. Nah, teman-teman, bisa dibayangkan nggak bagaimana kayanya Qarun? Kayanya Qarun susah dibayangkan. Kenapa? Karena kuncinya saja, kata Allah barusan, perbendaharaan harta bendanya mesti dipikul kuncinya, bukan hartanya yang dipikul teman, kuncinya, kunci gudangnya saja istilahnya harus dipikul oleh pasukan orang-orang yang kuat. Kayaknya kebayangnya gimana ya? Kayaknya kayak apa? Namanya kunci itu kan kalau satu orang mikul kunci aja misalnya berapa puluh kilo kunci itu bisa membuka gudang berapa banyak. Nah ini kuncinya dipikul orang-orang yang kuat, pasukan lagi banyak. Kebayang ya? Kalau sekarang ATM-nya gitu kali, hopper ATM-nya doang ya, bukan hartanya, ATM-nya gitu. Oke teman-teman, silakan lihat ayat 78. Ya, 78. Loncat satu. Ya. Menarik sekali ini. Ini orang banyak yang terjebak dengan sikap kayak gini teman-teman. Ya. Qarun berkata, tadi apa? Qarun diingetin sama kaumnya apa? Wahai Qarun, Mas Qarun, Pak Qarun, jangan berbangga-bangga. Allah nggak demen sama orang yang berbangga ya, yang ucup, sombong kayak gitu. Nah, apa kata Qarun? Nah, ini dia pelajarannya. Qarun berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta itu kayak seperti ini ya, semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Ala ilmin indi, semata-mata karena ilmu dalam diriku. Nah, itu Qarun. Saya mau tanya, ada nggak orang yang ketika sukses mengatakan, wow, saya. Ada nggak, Pak? Ya pasti ada lah ya. Pasti ada orang yang terjebak dengan sikap seperti itu. Ketika dipuji karena kesuksesannya, dia bukan menyadarkan kepada Allah yang membawa kesuksesannya dia, yang menjadi sebab, tapi kemudian dia malah menjadikan dirinya seperti orang yang berperan dalam kesuksesan itu tanpa melibatkan Gusti Allah. Jadi apa? Gue sukses begini, gue kan pintar manajemen. Kan saya kuliahnya jauh di mana-mana, mencari bagaimana supaya bisnis sukses misalnya. Atau tokonya laris, atau jabatannya naik, atau pangkatnya naik terus, dan sebagainya. Hartanya melimpah terus, dikatakan sukses. Katanya dia, ala ilmin indi. Ini ilmu. Saya nggak main-main belajar ilmunya, ente cuma nanya-nanya doang. Kan banyak sekali orang yang begitu kan. Nah, awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi. Ya.
Kemudian, tidaklah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, daripada Qarun maksudnya ya, dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Jadi sebelumnya Allah juga sudah pernah menghancur leburkan, membinasakan orang-orang yang lebih dari Qarun. Tapi intinya pelajarannya apa? Oh, ada ya manusia yang kayak Qarun ya, yang ketika diingatkan, janganlah kamu bangga-bangga dengan apa yang dalam diri kamu, apa ilmu, apa jabatan, apa pangkat. Gue nih, ala ilmin indi, ala ilmu yang ada dalam diriku. Nah, sahabat sekalian, itu diantaranya tokoh yang kontradiksi antara yang syukurnya luar biasa sama yang kufurnya luar biasa, ya gitu ya. Bahkan menunjukkan dirinya, menghilangkan peran Allah dalam khususkan dirinya. Sebenarnya kalau kita mau ngaji lagi, ayat 79 dan sesudahnya, 2 atau 3 ayat sesudahnya, itu adalah tentang mentalitas orang yang ngiri dengan Qarun. Ya, tapi kita sudahin dulu ya, sudah 1 jam kita bicara. Intinya teman-teman sekalian, kita ingin karena ayat yang 79 dan 80 kita bisa dalam satu tema sendiri nanti ya, insya Allah kapan-kapan kita bisa lanjutkan. Tapi intinya adalah ada orang yang ketika melihat orang lain berlimpahan harta, kekayaan, mewahan atau jabatan atau apa, itu silau luar biasa, lalu ingin seperti dia, ya, ingin agar kayak dia diberi oleh Allah. Padahal belum tentu itu sebuah kemuliaan, kecuali kalau semua yang Allah berikan itu berada dalam ketaatan kepada Allah. Kira-kira begitu ya, teman-teman sekalian. Mungkin itu dulu teman-teman yang saya bisa sampaikan renungan sore hari ini. Intinya adalah satu, bahwa kita ingin agar Allah membantu kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur dengan nikmat-nikmat yang amat banyak dan tak terhingga itu. Maka salah satunya apa? Kita munajat, kita mohon Allah tolong kita. Allahumma a'inna ala dzikrika, atau tadi Rabbi auzi'ni an ashkura, dan seterusnya. Ayat 19 tadi ya, surat An-Naml tadi. Yang kedua adalah kita bisa jumpai sosok Sulaiman yang begitu banyak dikasih hamparan nikmat karunia yang berbagai-bagai, ya kekayaan, kekuasaan. Ya kalau dibandingkan dengan sekarang, siapa sih yang lebih kaya dari Sulaiman? Kan juga nggak seberapa. Tetapi hari ini kita saksikan orang yang kaya raya, tapi kemudian membangkang, bahkan menzolimi, bahkan bermaksiat, bahkan menyengsarakan, dan sebagainya. Dan Qarun adalah salah satu contoh orang yang dikasih kekuasaan, kekayaan, tapi justru malah membusungkan dadanya, mengatakan, gue begini, kayak gini, karena gue sendiri yang pinter, gitu ya. Karena ilmu dalam diriku. Nah, itu kan kayaknya prototipe tipe seperti ini juga banyak menjangkit di umat kekinian. Mudah-mudahan kita selamatkan oleh Allah ya dari sifat kerugian. Mudah-mudahan kita kayak Sulaiman yang sedikit banyak pun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maaf, saya kan ngomongnya sedikit banyak. Saya bilang sebanyak mungkin apapun nikmat, karena tidak ada cerita sedikit nikmat ya. Karena apa yang sudah kita nikmati itu nggak ada cerita sedikit. Kita ngitung semenit aja nggak bisa, apalagi ngitung yang sekian belas tahun, sekian puluh tahun. Ya. Tidak ada nikmat yang sedikit. Nikmat selalu banyak. Ya. Kecil besar mungkin ada dalam terminologi kecil besar, tetapi sebenarnya tidak ada nikmat kecil ya, karena nikmat kecil apapun juga tetap dari yang maha memberi, jadi akhirnya besar juga ya. Nah, cuma kalau kita terjebak pada paradigma nikmat ini kecil, nikmat ini besar, takutnya syukurnya nggak maksimal. Nah, karena itu semua nikmat itu besar, dan kadang-kadang paradigma manusia saja yang kebelinger dan salah. Kalau nikmat itu berupa materi, dianggapnya besar. Kalau berupa yang non-materi, dianggapnya nggak begitu berarti. Itulah yang kata Imam Ghazali, orang akan ngerasa nikmat itu gede, besar, bermakna kalau lagi dicabut dalam dirinya. Sehat akan terasa kalau lagi sakit. Harta terasa kalau lagi bangkrut misalnya. Begitulah, dan seterusnya. Muda terasa kalau sudah mulai tua, dan sebagainya. Oke, sahabat sekalian. Demikian yang saya utarakan. Mudah-mudahan jadi renungan berharga untuk kita semua, terkhusus Al-Fakir yang juga masih banyak kekurangan dan kealpahan dalam sikap hidup. Nuwun, barangkali ada yang mau menyambung dengan apa pengalaman di sharing, monggo, atau bertanya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, nanti kita carikan jawabannya. Monggo, Mas MC, diteruskan. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Monggo, para sedulur, kalau ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz tentang bahasan kita kali ini.
Ada yang ingin bertanya mungkin? Kalau tidak ada mungkin Ustadz tadi seperti kan masih harus istirahat. Mungkin kita akhiri Ustadz dengan doa. Ustadz juga harus istirahat karena lagi sedang sakit. Saya kalau sakit, tapi kalau udah ketemu jamaah, biasa jadi obat, sembuh. Sering kejadian gitu, Mas. Mau ngisi pengajian, sakit. Tapi ketika ngebayangin jamaah nunggu selama sakitnya masih bisa ini, itu begitu ketemu jamaah, alhamdulillah jadi obat. Cuma memang nahan pening, iya, karena nggak bisa tidur udah 2 malam. Nggak ada yang mau menyampaikan? Mungkin Bu Cip, monggo sedikit apa mau disampaikan? Pesan boleh. Nasihati saya, Bu. Saya kan lebih muda, mungkin saya banyak kurang di apa. Mungkin saya bisa ngajar begini, tapi kan saya punya kurang yang lain. Mungkin Ibu punya nasihat apa? Atau Bu Mika Indriani, monggo, yang sudah punya pengalaman asam garam, dinasihatin kita-kita yang mudaan itu. Gini Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau memberitahu aja Pak, mungkin Bapak kenal sama keluarga Pak Panio. Oh iya, sudah sampai kabarnya, udah 2 mantunya sudah sampai. Iya, teman-teman sekalian, untuk yang di Pondok Bambu tahu ya, di belakangnya Ibu Cip, rumahnya Pak Panio. Beberapa waktu yang lalu anaknya, tadi istrinya Pak Panio dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa almarhumah Ibu. Kita nih namanya Ibu. Nggak tahu Ibu siapa, Purwati siapa gitu. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan salahnya, terima amal baiknya. Saya tadinya kepengen mencoba takziah. Saya menanya dimakamkan jam berapa, tapi saya agak khawatir kalau saya naik kendaraan, takut kelayang-kelayang Bu, jadi saya mungkin nggak apa-apa Pak, ini cuma sekedar mengingatkan saja, terus minta tolong katanya didoakan, itu aja. Iya, boleh izin tanya sebentar Bu Cip, itu meninggalnya di rumah atau di rumah sakit atau posisinya? Di rumah. Jadi maksudnya bukan statusnya bukan COVID ya, jadi biasa saja pelayan. Awalnya iya Pak, jadi 2 minggu sebelumnya dia dirawat di rumah sakit Duren Sawit, 2 minggu, terus pulang 1 hari dia udah sembuh dari COVID. Nah, terus ini lagi drop lagi, dibawa ke rumah sakit Hermina. Baru 3 hari ini pulang lagi ke rumah, terus ya udah seger gitu. Tapi terus tiba-tiba tadi pagi jam 10 nggak ada. Tapi statusnya udah sembuh dari, maksudnya secara hasilnya negatif gitu ya, artinya diurusnya urus biasa gitu kan? Enggak, di sana diurusnya nggak boleh ditemuin, jadi memang benar-benar kena COVID. Tapi udah sembuh, terus berapa hari kemudian baru pulang 3 hari ini, 3 hari di rumah terus nggak ada. Tapi bagus kok Pak, meninggalnya. Saya terpaksa ke sana ya, karena kan nggak enak karena tetangga dekat gitu loh. Ya lah Bu, insya Allah. Iya, saya ke sana, saya lihat jenazahnya itu tersenyum loh Pak. Alhamdulillah. Alamat atau tanda-tanda orang yang meninggalnya Allah ridho, insya Allah wajahnya juga wajah ikhlas, melepas ruhnya. Itu yang dalam bahasa Quran kita hafal semua ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang mutmainnah, kembalilah kepada Rabb kamu dengan ridho dan Allah ridho. Allah ridho, hambanya ridho. Maka kata Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam. Mudah-mudahan, apalagi sebelumnya sakit ya, insya Allah mudah-mudahan keridhaan Allah sudah menanti. Terus tadi yang sakit siapa Mas Gugon? Punten aku karena pakai HP nggak bisa buka. Yang tadi sakit? Ade, Ustaz. Ade. Adanya Mas. Ade ya? Si Mbak Mas Widyo? Handayani. Oh, Widyo Handayani. Adanya Mas Gogo? Iya. Oh gitu, adik kandung ya. Mudah-mudahan sakitnya segera diangkat oleh Allah. Bukan sedia kala, kembali sehat walafiat. Karena Allah yang juga memberikan sakit hakikatnya, Allah juga yang menyembuhkan. Dalam surat Asy-Syura, saya agak lupa ayatnya, ayat 80 berapa, Allah bilang, wa idza maritu fahuwa yashfi. Kalau kalian sakit, bahwa yashfi, dia Allah yang menyembuhkan. Tetapi kesembuhan Allah itu adalah hakikatnya, tapi tetap ikhtiar manusia. Adalah berobat atau
berikhtiar. Artinya dimensi ikhtiar bertemu dengan dimensi takdir Allah. Allah menjadi sebuah takdir yang baik, insya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi disembuhkan oleh Allah yang penyakitnya dan dikembalikan ke kesehatan. Iya Pak, itu sebulan yang Baik. lalu juga ya Pak ya. Iya, Bu. Pak Ustadz Adam meninggal kan? Iya, saya akan kenang-kenangan terakhir ketika ngisi pengajian bareng di rumahnya yang itu Bu siapa? Yang mantu, yang anaknya nikah belum lama, Bu Bundang. Oh, iya Bundang ya. Nah, waktu Bundang kan kita ngisi ceramah bareng berdua kan? Oh ya ya. Gantian. Nah, Saya itu malah ternyata nggak tahu. itu pertemuan terakhir. Habis itu terus kemudian nengok Pak Budi, Bu. Nengok Pak Budi ke sana ke Bintara, Pak Budi yang Pak Budiman, kemudian ya. sanalah ngobrol-ngobrol. Nah, itu pertemuan terakhir dan setelah itu mendengar beliau. Oh, ya. Jadi insya Allah kenangannya bahkan foto-fotonya ada semua. Mudah-mudahan dia seorang aktivis dakwah, Ustadz, mudah-mudahan Allah tempatkan. Masih muda loh Pak, masih 55 tahun. Sama dengan saya, tuan dia. Baik, Ibu dan Kelihatan Bapak, tua sana. sekali lagi kita ingin berdoa. Mari kita awali dengan suratul Fatihah. Ala hadiniyah, wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk almarhumah istri dari Bapak Manio, kita berdoa, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'awanha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Allahumma ja'al qabraha rawdah min riyadil jannah wa la taj'al qabraha khufratan min khufranin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburnya seperti taman dalam surga dan jangan Engkau jadikan kuburnya sebagaimana lorong-lorong neraka. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Untuk yang sakit adanya Mas Bobon, Allahumma antas syafi, ya Allah, Engkaulah sang penyembuh, Engkaulah sang pemilik kesembuhan. La syifaan ila syifauka, tidak ada kesembuhan kecuali yang datang darimu ya Allah. Syifaan ajilan, kesembuhan yang segera. Isfi video Handayani. Isfiha ya Allah, isfiha video Handayani ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah, sembuhkan segera, sehatkan kembali ya Allah. Syifaan ajilan, dengan kesembuhan yang segera. La yughadiru saqama, dengan kesembuhan yang tidak lagi menyisakan penyakit dan sakit ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun atas segala perhatian. Terima kasih Ustaz. Pangapunten sedaya lepat saha kekiranganipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.